Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Kadek Dwi Antara dengan NIM 21120201086 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, rombel 6 absen 23. Jadi di sini saya akan menyampaikan pembahasan soal UTS yang diberikan oleh Bapak Nyomantika. Jadi soal yang pertama yaitu tentang bagaimana cara mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Sang Hyang Widi. Jadi cara mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Sang Hyang Widi dapat dilakukan dengan berbuat baik terhadap sesama manusia, menyayangi binatang maupun tumbuhan dengan cara merawatnya dengan baik, melakukan kegiatan sedekah, tidak melakukan tindakan-tindakan adharma, dan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat kemanusiaan. Kemudian nomor 2 ada dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan sesuai dengan konsep Bhakti Marga kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi hal tersebut bisa terjadi karena pengucapan mantra yang berulang-ulang akan menghasilkan energi yang positif bagi tubuh kita, sehingga pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan fokus. Pengucapan yang berulang ini sangat baik dilakukan ketika kita akan melakukan meditasi. Kemudian yang nomor 3 ada contoh pengalaman hidup yang sesuai dengan renungan. Apapun perbuatan yang kau lakukan, kau akan menuai hasil yang sepadan. Jadi pengalaman saya yaitu ketika saya SMA, saya pernah mengabaikan perkataan orang tua saya. Jadi pada saat itu orang tua saya melarang saya untuk bermain futsal karena saya baru saja sembuh. Tapi saya mengabaikan perkataan tersebut hingga pada saat futsal saya mengalami kecelakaan yang membuat tangan saya patah. Saya sangat menyesali hal tersebut. Kemudian yang keempat, menjelaskan masing-masing tahap saat melakukan meditasi. Jadi sebelum meditasi, cuci muka, tangan, dan kaki Anda atau mandi untuk menghilangkan kotoran dari tubuh dan menyegarkannya. Lakukan meditasi di tempat yang kondusif karena meditasi memerlukan ketenangan. Duduklah di atas tikar atau selimut kain dengan punggung lurus dan tangan rileks di pangkuan. Kemudian tutup mata Anda dan tenangkan pikiran Anda selama beberapa detik. Lalu ucapkan mantra Om Buah Om Swah. Mantra ini harus diucapkan dengan suara mental yang lambat dan santai. Pada saat mengucapkan mantra ini, arahkan pikiran ke arah mantra dan jangan dengarkan bayangan pikiran. Setelah melafalkan mantra, tutup mulut dan tenangkan pikiran dan ucapkan mantra Gayatri. Kemudian fokuskan pikiran dan katakan suara mantra di hati Anda hanya perlu mencoba, bukan membayangkan. Meditasi dengan mantra Gayatri sangat efektif untuk berbagai tujuan seperti perlindungan dari energi negatif, kecantikan, kekuatan batin, kecerdasan, dan lain-lain. Kemudian nomor 5 ada hubungan antara yoga, surya namaskar, dan pranayama terhadap kesehatan. Jadi, yoga, surya namaskar, dan pranayama memiliki hubungan yang erat di mana pelaksanaan gerakan-gerakan yoga, surya namaskar harus dibarengi dengan pengaturan napas atau pranayama yang baik. Jika hal tersebut sudah dilakukan, kita akan mendapat banyak manfaat yang baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani seperti meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kelenturan otot, menurunkan berat badan, melatih untuk mengendalikan stres dan kecemasan, melatih konsentrasi, dan masih banyak lagi. Kemudian di bawahnya ada macam-macam gerakan yoga surya namaskara. Jadi yang pertama ada Pranamasana, kemudian Hasta Uttanasana, Pada Hastasana, Aswa Sancalanasana, Parvatasana, Astanga Namaskara, Bhujanggasana, Parvatasana lagi, Swasancalanasana, Pada Hastasana, Hasta Uttanasana, dan Pranamasana. Masing-masing gerakan tersebut memiliki makna dan cara melakukan yang berbeda-beda. Kemudian nomor 6, bagaimana kita membuktikan bahwa ide Sang Hyang Widi memiliki sifat Wiyapi Wiyapaka. Jadi, sifat Wiyapi Wiyapaka Tuhan atau Sang Hyang Widi dapat dibuktikan dengan banyaknya pelinggih atau sarana pemujaan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi yang ada di berbagai tempat. Jadi, hal tersebut membuktikan bahwa kita sebagai umat Hindu percaya bahwa ide Sang Hyang Widi ada di mana-mana dan kita dapat memujanya dari berbagai tempat. Selain itu, keberadaan ide Sang Hyang Widi juga dapat kita rasakan dengan adanya unsur-unsur Panca Mahabhuta di lingkungan sekitar kita.
Kemudian nomor 7 ada penjelasan mengenai mengapa Sruti dan Samekti merupakan sumber utama hukum Hindu. Jadi, Sruti dan Samekti merupakan sumber utama hukum Hindu karena keduanya merupakan sumber ajaran yang berdasar atas wahyu Tuhan yang pada saat itu didapat secara langsung oleh para saptarsi. Sruti dan Samekti menekankan umat Hindu untuk selalu berbuat dharma supaya perbuatannya tidak pernah bertentangan dengan hukum yang sudah ada. Itulah alasan mengapa Sruti dan Samekti merupakan sumber utama hukum umat Hindu. Kemudian nomor 8 ada contoh pengalaman hidup yang berdasarkan renungan lagi. Jadi pengalaman saya yaitu saya pernah berbohong kepada orang tua untuk meminta uang bekal lebih dengan alasan untuk membayar SPP. Namun uang tersebut saya gunakan untuk kepentingan lainnya dan bukan untuk membayar SPP. Alhasil SPP saya nunggak dan pihak sekolah menelpon atau menghubungi orang tua saya di rumah. Kemudian saya dimarahi dan saya akhirnya menyesali perbuatan tersebut. Kemudian nomor 9 ada penjelasan mengenai mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Jadi, yoga asana dapat disebut sebagai latihan fisik yang penerapannya menggunakan gerakan atau pose dalam yoga. Yoga asana sangat baik untuk dilakukan ketika meditasi karena hal tersebut memberikan banyak dampak positif bagi diri kita baik secara jasmani maupun rohani. Ketika melakukan meditasi, gerakan yoga asana dapat membantu kita untuk lebih konsentrasi dan menghayati hal tersebut. Itulah alasan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Kemudian yang terakhir ada penjelasan mengenai kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau Atman yang menjadikan manusia selalu terus berkembang, serta mengapa menjadi manusia merupakan hal yang paling utama bagi kita. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, manusia merupakan makhluk paling mulia karena memiliki budi dan manah di dalam Atmannya. Atman merupakan jiwa yang bersemayam dalam tubuh jasmani manusia. Budi dan manah yang ada dalam Atman tersebut membuat manusia dapat berpikir dan bertindak sehat secara jasmani dan rohani. Karena hal tersebut, manusia dapat mengembangkan teknologi dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk membantu memudahkan proses perkembangan. Kemudian, menjadi manusia yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat merupakan hal yang sangat penting untuk hidup di dunia ini karena dengan kondisi tersebut, kita dapat menikmati sekaligus menjaga karunia Ida Sang Hyang Widi yang sudah ada di bumi ini. Sekian penjelasan dari saya, maaf jika ada salah kata, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.